Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat berakhir pekan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, marilah menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Sampai di situ pembacaan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika mendengar kata Titanic, maka kita teringat tragedi yang menimpa sebuah kapal yang sangat besar dan mewah. Film Titanic mengungkapkan tragedi ini dengan dahsyat dan dramatis. Ketika kapal Titanic diluncurkan, sang pembuat kapal Thomas Andrew berkata dengan jumawanya, kapal ini tidak akan tenggelam, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Kesombongan inilah yang akhirnya membawa kehancuran terhadap Titanic ketika kapal ini menabrak gunung es dan menenggelamkannya. Walaupun sudah ada peringatan tentang gunung es, tetapi mereka karena kesombongannya, peringatan ini pun diabaikan. Maka pada tanggal 15 April 1912 tragedi tersebut terjadi dan sekitar 1.500 penumpang meninggal dunia karena dinginnya perairan Laut Atlantik, termasuk Thomas Andrew dan 25 insinyur yang merancang kapal Titanic. Saudara jemaat Tuhan, Amsal 16 ayat 18 memberikan peringatan kepada kita bahwa kecongkakan dapat membawa kehancuran dan tinggi hati dapat membawa kejatuhan. Orang yang sombong memandang dirinya lebih tinggi dari seharusnya dan menganggap rendah orang lain jika dibandingkan dirinya. Bahkan ada orang sebagian yang angkuh menghina Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Alkitab sendiri menceritakan banyak orang yang jatuh karena kesombongannya. Tidak heran mereka yang angkuh ini direndahkan dan dijatuhkan oleh Allah. Misalnya Firaun, Sanherib, dan Nebukadnezar adalah beberapa contoh manusia yang sombong dan direndahkan oleh Allah. Yesus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat 29, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan Yesus mau kita sebagai orang-orang pilihannya hidup dalam kerendahan hati, sebagaimana Ia juga rendah hati. Jadi jika kita ingin layak di hadapan Tuhan, salah satu syaratnya adalah kerendahan hati, karena inilah adalah perintah Tuhan sendiri. Ia juga telah menunjukkan contoh kerendahan hati yang luar biasa dengan membasuh kaki para muridnya. Dapat kita baca dalam Yohanes 13 ayat 1-11. Salomo berkata dalam Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Dapat kita baca dalam Yesaya 2 ayat 11, ayat 12 dan ayat 17. Hal ini sangat jelas dalam ayat-ayat tersebut. Nah, firman Tuhan untuk kita hari ini dalam Amsal 15 ayat 25 berkata, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Dalam Amsal 18 ayat 12 yang berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Hati-hatilah dalam hidup ini agar kita tidak jatuh pada kesombongan, dosa kesombongan, karena seringkali mungkin kita bahkan tidak menyadarinya. Hal yang bisa membuat kita menjadi tidak rendah hati adalah jika kita mempunyai harta berlimpah. Kadang ini membuat kita merasa kita bisa mempunyai apapun juga dengan harta kita. Atau jika kita mempunyai kepandaian di atas kebanyakan orang. Bisa jadi kita menjadi sombong karena kita merasa tahu segala sesuatu dan meremehkan pandangan orang lain. Atau jika kita mempunyai kedudukan tinggi hingga kita meremehkan orang lain. Pada dasarnya semuanya itu tidaklah salah. Jika kita kaya, punya ilmu dan memiliki kedudukan, tetapi tetaplah jaga kerendahan hati agar dengan apa yang kita miliki, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan menyukakan hati Tuhan.
Apabila memandang rendah orang lain, kita sering lupa bahwa mereka juga mempunyai Allah. Dan janganlah lupa juga bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah kita juga. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Ingatlah saudaraku, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Amsal 14 ayat 31. Karena itu jadilah pelindung bagi orang lemah dan menjadi penolong orang yang susah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Allah sungguh mendukung dan menolong, menopang, menjaga orang-orang yang lemah. Sekiranya oleh rahmat Tuhan, oleh karunia Tuhan kami menjadi memiliki banyak hal yang boleh dibanggakan. Kekayaan, pangkat, jabatan, dan apapun yang ada dalam diri kami, biarlah membuat kami semakin rendah hati. Karena orang yang merendahkan hatinya akan Engkau tinggikan. Percaya dan layak dipercaya dalam perkara kecil akan diberi tanggung jawab besar. Biarlah kami jangan meremehkan orang-orang kecil, tetapi kami menjadi penolong bagi mereka. Kami menjadi sandaran bagi orang-orang yang lemah dan menolong orang-orang yang tidak mempunyai. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Horas.